kata terakhir ya. Mudah-mudahan sudah masih tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, kita lanjut ya. Yes. Sebagai pendidik, seharusnya Bapak di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu ada kreativitas yang Bapak sampaikan di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini berguna untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam kebermaknaan belajar. Nah, dan mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Silakan dijawab. Baik, Bu. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya akan menjawab. Pertama, dalam menciptakan pembelajaran bermakna, tentu seorang guru itu mesti memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas apa yang bisa dilakukan seorang guru ketika ingin memulai pembelajaran? Kreativitas yang bisa kita gunakan, pertama, membuat video menarik, kemudian media alat peraga. Ketika kita melakukan pembelajaran, ada namanya asesmen diagnostik. Diagnostik itu kan kita menganalisis pembelajaran di awal, bagaimana kondisi kesiapan siswa. Bagaimana caranya? Pertama, media yang kita siapkan berupa poster atau gambar, kita meminta kepada anak untuk melihat. Dilihatnya dulu, kemudian dicernanya, setelah itu baru kita ajak dia berpikir, bertanya dengan pertanyaan pemantik awal. Misalnya ketika kita belajar tentang bab 4, tentang infak. Kita bertanya kepada anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata infak? Pernahkah kalian berinfak? Atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ringan yang bisa memantik anak untuk dia ingin tahu lebih lanjut pembelajaran tersebut. Saya rasa itu, Bu. Baik ya, terima kasih atas jawabannya ya. Kalau begini enak diskusinya ya. Ya Bu Nurhawani. Ya, jadi ada ketertarikan kita di dalam hal mendengar atau menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak yang saya uji ya. Maunya seperti ini ya, Bu Nurhawani. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih menambah wawasan lagi ya. Baik, pertanyaan kedua. Sebagai pendidik kita harus punya inovasi di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, baik dia di dalam menggunakan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Di dalam merdeka belajar ini, kita dituntut untuk menjadi guru yang berinovasi, yang mampu berinovasi tinggi. Karena anak-anak yang kita ajar ini adalah anak-anak pada fase Gen Z atau juga pada anak-anak alfa. Kalau alfa tidak lagi. Kebanyakan alfa itu sekarang sudah berada di perguruan tinggi, mungkin semester 2, semester 1. Gen Z lah. Maka caranya di Merdeka Belajar ini kita harus membuat sebuah inovasi pembelajaran. Bagaimana caranya? Ketika belajar misalnya, kita hadirkan media-media internet. Contoh misalnya, ketika belajar, kita menampilkan video pembelajaran. Di video pembelajaran itu kita tampilkan melalui infokus, kemudian anak-anak itu diminta untuk belajar dari internet. Nanti setelah itu di rumah, kita juga memberikan misalnya kerja PR, pekerjaan rumah. Kita hanya memberi soal, kemudian anak-anak diminta untuk mencari jawaban atau inovasi apa yang dia bisa buat dengan menemukannya di alat media telekomunikasi. Misalnya dia cari dari YouTube, atau dicari dari TikTok, atau dari Google Internet, sehingga PR mungkin berupa proyeknya itu bisa dicarinya tidak hanya berdasarkan dari informasi yang diberikan guru, tapi juga dia bisa mencari informasi itu dari media internet di rumah misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat bagus ya. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi inovasi yang kita berikan itu
ada kita sampaikan kepada siswa, kemudian kita memberikan kesempatan kepada siswa juga untuk menggunakan media berupa internet itu untuk menunjang kemampuan mereka, karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia gadget itu ya. Oke, selanjutnya eh, selanjutnya ya, sebentar saya tengok bagaimana cara Bapak sebagai pendidik untuk dapat mengintegrasikan kemampuan reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, Bu. Bagaimana cara mengintegrasikan critical thinking ya, Bu? Ya. Bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan itu adalah dengan cara metode pembelajaran HOS. HOS itu adalah pembelajaran tingkat tinggi. Nah, cara pembelajaran tingkat tinggi itu bisa kita lakukan dengan salah satunya metode PBL, Problem Based Learning. Bisa juga kita buat dengan Project Based Learning. Nah, dengan cara metode inquiry. Apa itu? Mencari atau pencarian. Jadi ketika pembelajaran, kita buat metodenya misalnya Project Based Learning. Project Based Learning. Jadi kita menampilkan gambaran awal tentang apa yang mau kita yang kita inginkan agar anak ini bisa berpikir, mengamati, dan melakukan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu kita memberikan kita tampilkan dulu konsepnya, kemudian kita tampilkan kemudian apa proyeknya, kemudian kita minta agar anak untuk membuat sebuah proyek yang dia inovasikan sendiri setelah kita melakukan presentasi cara pembuatannya kepada anak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Pak Irsal. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Saida. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya, Pak Ismadi namanya tadi, Pak. Ya, Pak. Oke, sehat, Bapak. Insya Allah. Insya Allah. Pak, itu belum makan siang ya? Iya, Pak. Belum makan siang kan? Belum, Pak. Ya, nampak sih kelihatan. Tapi belum lapar kali kan? Belum, Pak. Kalau lagi ujian kayak gini hilang laparnya, Pak. Wih, ngeri kan? Benar itu, Pak. Benar itu. Karena stresnya tinggi, laparnya tertekan dia, Pak. Iya. Iya. Santai aja, Pak. Kan Iya, cuma Pak. jus pendek. Ya, surat-surat pendek. Oke, Bapak. Coba baca dulu, Pak, surat Al-Kautsar, Pak. Surat Al-Kautsar, Pak. Inna a'tayna kal kautsar kan, Pak? Ah, betul itu, Pak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Oke, mantap. Kalau udah kayak gitu, bacanya perlu ditanya lagi nggak ini, Pak ya? Kayaknya mantap nih Pak Wisgianto, ini persiapannya ya Pak Irsal ya. Iya, kayaknya kalau kayak gitu bacanya nggak usah tanya-tanya Enak lah. pula awak jadinya nanya-nanya kayak gini sesuai. Semua saya tengok, alhamdulillah Iya kan? ya. Ah, awak yang segan yang ujinya ini, aduh, gimana lah ya? Mantap lah. Tapi tanya aja lah. Apa tajuknya Pak Ismadi? Inna. Halo Pak. Ya, Pak. Iya, apa tajuknya Pak?
Yang kalau in yang pertama idgham nun yang bertasdid. Kalau ma yang kedua mad zais munfasil. Ya, Mohon maaf, mad wajib muttasil. ya, ya. Wah, udah mantap nih itu. Bapak tulis aja lah kirim ke sini. Ya, Pak? Bapak tulis aja lah kirim ke sini, udah pas lah itu. Ditanya pun sudah aman itu, kurasa. Apa nih? Nggak kedengaran. Bapak apa dulu? Bapak tulis dulu baru kirim ke sini ya. Surah berapa Iya, ayat, Pak? Al-Kausar itu Al-Kausar ya. Semua, Pak? 2 ayat aja. Oh, siap, Pak. Oke, makasih ya Pak. Siap, Pak. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ganti ya padahal enak.